Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini di mata kuliah kalkulus, di pertemuan kita yang pertama ini materinya kita masuk ke yang namanya adalah anti turunan. Oke, nah di kalkulus sebelumnya, di semester sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang turunan. Nah untuk kali ini kita akan belajar tentang anti turunannya, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke anti turunan, saya akan mengulas kembali terkait dengan materi turunan yang sudah kalian pelajari di kalkulus sebelumnya. Oke, ingat kembali ya, di sini jika diketahui f(x)-nya adalah 1, kita diminta untuk menentukan f aksen x-nya atau turunan dari f(x). Jadi f aksen x itu artinya adalah turunan dari f(x) ya. Kita diminta untuk menentukan turunan dari f(x) ini berapa? Apa gitu ya? Jika f(x) yang diketahui adalah 1. Ya, kita masuk ke dalam contoh yang pertama untuk mengulas kembali masalah turunan ya. Oke. Nah, apa ini berarti? Jika f(x)-nya adalah 1, maka f aksen x-nya atau turunan dari f(x)-nya hasilnya apa? Hasilnya adalah 0. Oke. Atau sama aja dengan misalkan di sini diketahui f(x)-nya misalkan nih ya f(x)-nya 2, maka f aksen x-nya berapa? Ya 0 gitu ya. F aksen x-nya juga 0. Loh, lah jika f(x)-nya 7 misalkan, maka f aksen x-nya berapa? F aksen x-nya juga 0. Itu artinya apa kemarin? Jika kita punya suatu f(x)-nya adalah C, atau C itu adalah suatu konstanta, ya penjanya adalah konstanta, berapapun konstantanya, 0, 2, 7, 100, dan seterusnya, jika diturunkan, maka hasilnya adalah berapa? 0, gitu ya. Jadi turunan dari f(x) diketahui C, itu adalah 0, ya. C-nya diganti oleh berapapun, 1, 2, 5, 7, negatif 5, dan seterusnya, maka f aksennya adalah 0. Oke. Nah, di sini ketahui f aksennya adalah 0. Ya, maka di sini perlu kalian ketahui bahwa jika di sini f aksennya adalah 0, misalkan kita berpikir terbalik nih ya. Jika diketahui f aksennya 0, maka f x-nya adalah 1 gitu ya. Coba kalian perhatikan di sini ya. Jika f x-nya adalah 0, maka apa? Pertanyaannya maka siapakah f(x)-nya? F(x)-nya adalah apa? Tadi bisa 1, bisa 2, bisa 7, 100, dan seterusnya. Maka f(x)-nya ini bisa digantikan oleh C, gitu ya. Itu artinya apa jika kita jika kita ditanya begini, maka anti turunan ya. Siapakah anti turunan dari 0 adalah apa? Adalah C gitu ya. Jadi anti turunan dari 0 di sini adalah C gitu ya. C itu tadi bisa digantikan oleh siapa ya? 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, masih mengulas tentang turunan. Oke. Tentukan f aksen x-nya atau turunan dari f(x) jika diketahui f(x)-nya adalah x. Maka f aksennya apa? F(x)-nya X ya, maka F aksen X-nya bagaimana cara mencarinya? Ingat di sini itu kalau mau menurunkan X itu kan artinya X pangkat 1 gitu ya. Kalau kalian mau menurunkan maka pangkatnya kan turun gitu ya, berkurang 1. Maka ini juga gitu, pangkatnya kita turunkan, pangkatnya kan tadi 1 ya, kita turunkan di sini 1 gitu. Dikali dengan X, X-nya itu pangkatnya berkurang 1. Kan tadi pangkatnya turun 1 kan, satunya turun ke bawah gitu ya. Loh, sorry. Satunya turun, maaf. Satunya turun gitu ya. Terus kemudian pangkatnya berkurang sebanyak 1 tingkat. Oke, gitu ya. Duh, ini maaf ya kok balik lagi.
Nah, ini dikurang 1 pangkatnya. Sehingga di sini menjadi apa? 1 dikalikan X pangkat 0. Karena pangkatnya berkurang 1. Sehingga turunannya apa nih di sini? 1 dikali X pangkat 0 apa? Ingat, X pangkat 0 itu hasilnya apa? Siapapun yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Maka jika fx-nya diketahui X, maka turunannya dari fx tersebut adalah 1. Ini adalah f aksen X-nya gitu ya. Ini adalah f aksen X-nya atau turunan dari fx adalah 1. Itu artinya apa? Jika diketahui misalkan, jika diketahui f aksen X-nya adalah 1, maka berapakah fx-nya? Fx-nya ya X gitu ya. Fx-nya ya X gitu. Oke. Jadi gini, jika pertanyaannya dibalik, tentukan anti turunan dari artinya apa? Anti turunan dari 1 atau jika fx aksen X-nya 1, maka fx-nya apa? Anti turunan dari 1 adalah ini tadi soalnya yaitu X gitu ya. X. Atau bisa juga anti turunan dari 1 ini bisa kita tuliskan dengan apa? Kan tadi di sebelumnya kita menulis bahwa turunan dari C tadi adalah 0, begitu ya. Maka anti turunan dari 1 itu bisa kita tuliskan dengan X plus C gitu. C tadi kan konstanta. X plus C kalau diturunkan kan jadinya juga 1 gitu ya. Oke, gitu caranya ya. Ini X plus C. Jadi kalau misalkan kita punya nih, kan tadi ini fx-nya X gitu ya. Maka di sini misalkan kita punya fx sama dengan X plus C, sama ya. Maka f aksennya apa di sini? Tadi turunan dari X-nya kan 1 ya. Turunan dari X-nya 1 ini tadi ya. Plus C, turunan dari C tadi kita sudah cari di depan contoh yang pertama adalah 0 gitu ya. Maka 1 plus 0 kan 1 gitu ya. Maka jika diketahui f aksen X-nya 1, maka fx-nya adalah X plus C. Atau pertanyaannya bisa diganti. Anti turunan dari 1 adalah X plus C gitu ya. Buktinya terbalik sekarang. Ya, dibalik. Oke. Nah, sekarang begini. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini tentukan f aksen X dari fx-nya sama dengan X kuadrat plus 5. Nah, ini gimana? F aksen X-nya adalah turunan ya ini ya. Kita diminta untuk menentukan turunannya. Berarti apa turunannya? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5. X kuadrat kita turunkan. Kalau ada pangkat seperti ini, kuadratnya turun, pangkatnya turun ke bawah. Berarti 2-nya turun ke sini. 2 ditulis. X-nya ditulis dulu. Pangkatnya 2 dikurangi dengan 1. Gitu ya. 2-nya turun dulu ke bawah, X pangkatnya 2 dikurang 1, ditambah dengan berapa? Turunan dari 5 adalah berapa? 0. Oke, karena 5 adalah suatu konstanta. Gitu ya. Sehingga di sini berapa? 2X, 2 pangkatnya 2 dikurang 1 adalah pangkat 1. Atau pangkat 1 itu satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Sehingga f aksen X-nya adalah 2X. Gitu ya. Jika diketahui fx-nya adalah x kuadrat plus 5, maka f aksennya adalah 2x. Nah, sekarang pertanyaan dibalik. Jika diketahui f aksen x-nya 2x adalah 2x, maka fx-nya apa? Adalah x kuadrat plus 5 gitu ya. Atau jika diketahui, maka siapakah anti turunan dari 2x. Nah, 2x ini adalah siapa berarti? Adalah x kuadrat plus 5. Gitu modelnya. X kuadrat plus 5. Jika
diketahui 2x, maka anti turunannya adalah x kuadrat plus 5. Oke, karena turunan dari x kuadrat plus 5 adalah 2x. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang turunan, kemudian kita balik gitu ya, sehingga menjadi anti turunan. Nah sekarang kita masuk ke dalam anti turunan. Oke, nah sekarang cara mendapatkan anti turunan tadi bagaimana? Ini kan diketahui bahwa ini tadi balik ke tadi ya, anti turunan dari 2x adalah x kuadrat plus 5 gitu ya. Oke, ini kita tahu dari turunannya, kita cari turunannya dulu baru kita 2x sama dengan x kuadrat plus 5 tahu. Lah, terus misalkan kalau langsung diketahui seperti ini, kita disuruh mencari anti turunannya, maka caranya gimana? Jika diketahui fx-nya x, maka anti turunan dari fx sama dengan x-nya apa ini? Caranya gimana? Caranya adalah dengan yang namanya adalah apa? Mengintegralkan, begitu ya. Jika diketahui itu, maka kita caranya adalah yang namanya adalah dengan diintegralkan. Yang pertama, jika diketahui fx-nya adalah x, kita diminta untuk mencari anti turunannya atau f besar F besar ya, ini x-nya adalah anti turunan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengintegralkan fx-nya. Dengan mengintegralkan fx-nya, sehingga integral dari fx dx gitu caranya ya. Oke. Nah, gitu ya, karena kita diminta untuk mencari anti turunannya ya tadi. Oke, nah berarti integral dari apa? Integral dari x dx. Apa integral dari x? Nah, cara mengintegral kalau turunan itu kan pangkatnya turun satu tingkat. Begitu ya. Kalau turunan itu pangkatnya akan turun satu tingkat. Tapi kalau integral itu pangkatnya naik satu tingkat. Oke. Nah, kalau naik satu tingkat kita perhatikan di sini kan yang diketahui x. X itu artinya bisa ditulis menjadi x pangkat 1 begini. Maka kalau pangkat 1 kan kita nggak usah menuliskan ya. Nah, ini artinya begini. Maka kalau kita mencari integralnya, maka pangkatnya bertambah 1. X pangkat 1 ditambah dengan 1. Gitu. Ini X. Nah, pangkatnya 1 akan bertambah 1 tingkat. Kemudian depannya diberi begini 1 per pangkatnya ini ditulis di sini 1 plus 1. Sehingga menjadi apa? Setengah X kuadrat. Ditambah dengan apa? Ingat dalam suatu proses pengintegralan itu kita tambahkan dengan C. Kenapa? Karena C-nya itu adalah suatu konstanta. Berapapun C-nya, pasti jika diturunkan hasilnya adalah 0. Nah, ini adalah anti turunannya dari X. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nih. Di yang B. B ini diketahui fx-nya adalah 7. B, fx-nya adalah 7. Kita tuliskan di sini ya. B-nya, fx-nya adalah 7. Nah, kita diminta untuk mencari anti turunannya atau dituliskan dalam fx besar. Ini apa berarti? 7. Lah, terus gimana ini kalau 7 ini? Ya, 7 itu kan bisa dituliskan menjadi 7 dikali dengan x pangkat 0 gitu ya. Karena x pangkat 0 itu kan artinya 1. Berapapun dipangkatkan dengan 0, x-nya mau diganti 1, 2, 3, 5 ini kan berapapun jika dipangkatkan 0 kan hasilnya adalah 1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang 7 kali 1 kan 7, tetap ya bisa kita tuliskan begitu. Nah, karena di sini mau kita integralkan, maka integral dari 7 dx terhadap x ya. Maka di sini apa? Ingat, 7 itu artinya 7 dikalikan x pangkat 0. Maka dalam suatu integral anti turunan, pangkatnya bertambah 1 tingkat. 7 kita tulis caranya begitu, 7-nya tetap, sebentar. 7-nya tetap kita tulis, gitu ya, 7 tetap kita tulis, X
Oke. Pangkatnya bertambah 1 tingkat. Ini kan awalnya pangkatnya 0 gitu ya. Awalnya pangkatnya 0 ditambah dengan 1. Oke, begini ya. Sehingga menjadi apa? 7x. Oke, jangan lupa dalam satu integral kita tuliskan plus C. Oke, nah ini adalah anti turunan dari fx sama dengan 7. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita coba yang poin C. C-nya diketahui 3x plus 7. Kita diminta mencari anti turunannya. Oke, C-nya adalah fx sama dengan 3x plus 7. Nanti turunannya apa? Kita tuliskan dalam bentuk f besar x sama dengan integral dari 3x plus 7 dx. Menjadi apa? Ini berarti 3x plus 7. 3x plus 7. Kita integralkan yang 3x. 3x. X-nya bertambah 1 tingkat. 3 kita tulis terlebih dahulu. 3-nya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian kali dengan X-nya. Ya, X-nya itu kan artinya di sini awalnya kan pangkat 1 mula-mula awal ya. Nah, kalau dalam integral itu kita tambahkan dengan 1 tingkat. Nah, kalau kita tambahkan dengan 1 tingkat seperti ini, jangan lupa dikalikan depannya dengan 1 per berapa? 1 plus 1 dari pangkatnya. 1 plus 1, begini. Oke, ditambah dengan, nah ini 7. 7 itu berarti 7. Nah, tadi kan 7 ini sudah kita cari nih. Artinya kan 7x pangkat 0. Ini kalau diintegralkan berarti kan 7x gitu kan. Sehingga menjadi apa? 3 dikalikan dengan setengah x kuadrat plus 7x. Sehingga menjadi apa? 3 per 2 x kuadrat plus 7x. Ingat untuk ditambahkan dengan C di bagian akhirnya. Plus C. Begitu. Ya. Itu poin yang C. Kemudian untuk pertanyaan yang D tadi, ini ya, x kuadrat plus 5x plus 3. Maka anti turunannya adalah apa? Tadi soalnya adalah x kuadrat plus 5x plus 3. Jika diketahui fx-nya adalah x kuadrat plus 5x plus 3, maka anti turunannya adalah apa? Integral dari x kuadrat plus 5x plus 3 dx menjadi apa? Kita integralkan nih di sini x kuadrat. X kuadrat, integralnya apa ini di sini? X, kita tulis dulu, kuadratnya tetap tambah 1 tingkat. Oke, kalau bertambah 1 tingkat, maka di sini 1 per, ingat depannya dikalikan dengan 1 per, pernya per mana? Per ini. 2 plus 1. Oke, ditambah dengan berapa? 5. 5-nya tetap kita tulis seperti biasa kali dengan X. X-nya awalnya kan pangkat 1. Karena integral maka ditambahkan dengan 1 tingkat. Dikalikan jangan lupa dengan 1 per berapa? Per 1 plus 1. 1 plus 1. Oke. Ditambah dengan apa lagi? Ditambah dengan 3. Integral dari 3 apa? 3x. Ya. Sehingga di sini menjadi apa? Sepertiga x pangkat 3 ditambah dengan 5 dikalikan setengah. Berarti 5 setengah atau 5 per 2. Saya langsung ya. X kuadrat ditambah dengan 3x. Di akhir tambah dengan C. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah anti turunan dari x kuadrat plus 5x plus 3. Oke, hari ini kita belajar tentang anti turunan. Dan beberapa contohnya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selamat belajar. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.